Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat pagi, semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Tersiksa oleh Selingkuhan Suami, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So just start, keep up with me. Bapak datang ke sini mau apa sih? Bapak mau bertemu dengan mama kan? Kenapa bapak malah berbicara dengan menantu mandul kita? Sudah, Jingga, kamu pergi sana. Kamu tidak ada urusan di sini. Usir Mela dengan wajah garangnya. Jingga membuang nafasnya dengan kasar dan bangkit. Tunggu dulu. Kamu gak usah pergi. Kamu di sini temani saya, pinta Tasya sambil menatap Jingga. Tentu saja Jingga langsung melirik ke arah ibu mertuanya yang saat ini menatapnya dengan tajam. Dengan senyuman Jingga mengangguk dan dia duduk di samping Tasya. Dan hal itu membuat Mela semakin marah. Dia tidak tahu, dia tidak mau jika menantunya itu melihat penderitaannya. Yang ada nanti Jingga akan meledeknya dan terus memperkeruh suasana. Saya hanya ingin membebaskan Jingga dari penderitaan ini, Mela. Apakah kamu mau ada Hanum untuk sekian kalinya? Apakah kamu tidak melihat penderitaan Jingga? Dia wanita baik, Mela. Kasihan dia jika terus berlama-lama hidup dengan kalian. Mela terhentak bagaimana bisa suaminya berpikir seperti itu. Jingga tidak pernah berpikir jika balasan untuk mertuanya datang bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari orang lain. Padahal Jingga belum melakukan apapun untuk membalas kezaliman mertuanya dan suaminya. Tapi pembalasan itu sudah terjadi. Sudah, Mel. Jangan bahas itu lagi. Dan ini uang untuk kamu. Maaf jika bapak hanya bisa memberikan kamu uang sebesar 10 juta, karena uangnya sudah saya berikan kepada anak-anak saya yang lain. Saya harap kamu jangan meminta lebih dan untuk tempat tinggal. Saya sudah menyediakan kontrakan untuk kalian dan tenang saja. Sewanya sudah saya bayar selama 1 tahun. Kamu bisa tinggal di sana tanpa harus merepotkan Jingga. Karena bagaimanapun nanti Rudy dan Jingga akan berpisah dan kalian tidak bisa tinggal di sini. Ucap Pardi sambil menatap Jingga. Mereka tentu tidak terima dengan apa yang dia dapatkan. Dia langsung memukul meja dengan kuat, wajahnya memerah, matanya membulat dan seperti hendak keluar. Bapak keterlaluan. Bapak benar-benar keterlaluan. Mama tidak menyangka ya bapak akan seperti ini. Untuk apa bapak datang ke sini hanya untuk menyakiti mama? Apa salah mama? Padahal selama bertahun-tahun ini mama tidak pernah yang namanya menyakiti hati bapak. Tapi bapak malah menyakiti mama. Karena itu adalah balasan untuk kamu. Karena kamu sudah zalim kepada ibuku. Celetuk Tasya tanpa melihat ke arah Mela. Mela langsung menatap ke arah Tasya dengan tajam. Tiba-tiba Rudy datang dan langsung menghajar wajah Pardi bertubi-tubi. Karena Rudy memang sejak tadi ternyata sudah ada dan mendengarkan percakapan mereka. Amarah Rudy terpancing di saat mendengar ucapan Pardi agar dia membantu Jingga untuk mengajukan perceraian dan juga memperlakukan ibunya dengan semena-mena. Teriakan demi teriakan terdengar di rumah Jingga karena Rudy terus saja menghajar Pardi yang tenaganya pasti kalah oleh Rudy. Bagaimana tidak, tubuh Rudy besar, tegap, sedangkan Pardi sudah tua. Sudah, Rudy. Kenapa kamu malah memukul bapak kamu? Sudah, nanti dia mati, Rudy. Mama tidak mau jadi janda. Teriak Mela sambil mencoba menarik tubuh anaknya dari atas tubuh suaminya. Sedangkan Tasya dia menjerit bahkan menangis melihat Pardi yang tergeletak dengan wajah babak belur. Kamu preman sialan. Aku akan laporkan kejadian ini ke polisi. Akan aku pastikan kamu masuk penjara. Teriak Tasya yang saat ini dipeluk dan ditenangkan oleh Jingga. Pardi tak mau kalah. Meskipun tenaganya sudah mulai habis karena menahan serangan dari anaknya, dia langsung bangkit dan langsung mendorong tubuh anaknya untuk menjauh darinya. Anak sialan, kamu benar-benar anak kurang ajar. Setelah kejadian ini,
Saya pastikan tidak akan pernah yang namanya muncul di hadapan kalian. Bukannya bersyukur selama ini saya menghidupi kalian, tapi kalian malah kurang ajar, ucap Pardi dengan lantang. Bapak yang kurang ajar? Kenapa bapak malah menawarkan bantuan kepada istriku untuk menuntut cerai kepadaku? Apa maksud bapak? Penjanjian bapak menyimpan rasa kepada istriku? Iya, teriak Rudi tidak mau kalah. Mereka yang ada di sana mendengar penuturan dari Rudi tentu langsung terdiam. Pardi langsung melirik ke arah Jingga. Jingga yang dilirik seperti itu oleh bapak mertuanya langsung menunduk. Mela yang melihat lirikan suaminya ke arah menantunya tentu merasa terbakar api cemburu. Apa yang diucapkan oleh Rudi benar, Pak? Pak menyimpan rasa untuk menantu bapak sendiri? Tanya Mela tidak percaya. Namun Pardi tidak mengatakan apapun, melainkan Tasya yang angkat bicara. Lalu kenapa memangnya jika ayahku mencintai menantunya sendiri? Toh sebentar lagi kalian akan berpisah. Jadi sah-sah saja jika Jingga menjadi ibu tiriku. Bukan begitu Jingga? Tanya Tasya yang notabene usianya tidak jauh berbeda dengan Jingga. Singkatnya, kamu kenapa sih kok malah bicara seperti itu tadi sama ibu tiri kamu? Nanti kalau ibu kamu kepikiran terus, berpikir serius bagaimana? Tanya Pardi yang saat ini sudah berada di mobil. Mereka sudah pulang dan tentu saja dengan keadaan yang babak belur. Tentunya itu hanya Pardi yang terluka. Untung saja tadi Pardi bisa mengendalikan suasana hingga membuat dirinya bisa lolos dari rumah itu. Tasya yang saat ini sedang menyetir tentunya hanya tersenyum. Memangnya kenapa ya? Aku senang kok dengan menantu ayah itu. Sepertinya dia baik tahu. Buktinya dia dizolimin selama ini sama wanita sampah itu diam aja. Aku dan juga adik-adik tidak apa-apa jika nanti ayah akan menikah dengan Jingga. Toh sebentar lagi mereka juga akan berpisah. Shh. Kamu kalau ngomongnya jangan sembarangan. Gimana mungkin ayah menikah dengan menantu ayah sendiri? Mantan ya. Sebentar lagi akan menjadi mantan menantu. Oke. Udah, kamu fokus saja menyetir. Wajah ayah sudah mulai nyut-nyutan karena tonjokan dari adik tiri kamu itu. Bukannya hajar balik, ayah malah diam saja. Tasya menggelengkan kepalanya. Jingga saat ini seperti sedang diinterogasi oleh Mela dan juga Rudi. Dia sejak tadi terus ditatap dengan tatapan tajam oleh suaminya serta mertuanya itu. Padahal sama sekali Jingga tidak melakukan apapun. Jawab dengan jujur Jingga. Apakah kamu memiliki hubungan gelap di belakangku dengan ayahku sendiri? Mas, kamu ini gila atau kamu gini kenapa sih? Kenapa kamu bisa berpikiran kalau aku punya hubungan dengan ayah kamu sendiri? Aku tidak segila itu, Mas. Jikapun memang Tuhan menakdirkan aku untuk menjadi istrinya Bapak, ya itu bukan salah aku. Jingga sudah habis pikir dengan pemikiran suaminya itu. Dia malah sengaja mengatakan hal itu agar Jingga bisa melihat amarah dari ibu mertuanya. Jawab saja, jangan balik bertanya. Kamu pasti memiliki hubungan gelap kan dengan suami saya, ya kan? Tidak ada yang namanya hubungan tiba-tiba Jingga. Jika nanti kamu benar-benar menikah dengan bapakku, aku akan pastikan kamu akan menyesal. Rudi mencengkeram tangan Jingga hingga membuat Jingga meringis. Ya, kamu memang berniat mau merebut suami saya. Kamu itu seharusnya sebagai menantu bisa sadar diri, bukan malah mau menghancurkan rumah tangga mertuanya. Bentak Mela yang saat ini masih terbakar oleh api cemburu. Bagaimana tidak? Dia tadi jelas-jelas melihat tatapan suaminya yang begitu lembut ke arah Jingga. Berbeda di saat Pardi menatapnya. Mela tidak bisa tinggal diam. Dia tidak mau jika posisinya diambil oleh menantunya itu. Ada apa ini? Kenapa kalian malah interogasi keponakanku? Enak ya kalian? Kalian pikir aku tidak ada di rumah ini? Terus kalian bisa menginterogasi keponakanku? Lagi pula ada apa ini Jingga? Tanya Gina yang baru kembali dari luar. Jingga langsung tersenyum lega di saat melihat Gina di sana. Itu artinya penolongnya sudah datang. Bibi, nggak tahu tuh Bi. Mas Rudi, dia sejak tadi nuduh aku berhubungan dengan bapaknya sendiri. Itu kan tidak masuk akal. Dia seperti tidak punya pikiran yang lain hingga sampai menuduh aku seperti itu. Memang betul kan apa yang diucapkan oleh Rudi? Jelas-jelas suamiku menatap kamu dengan tatapan berbeda. Itu artinya dia menyukai kamu. Dan pasti kamu sudah menggodanya, iya kan? Jaga ya ucapan kamu. Keponakan saya tidak sama seperti kamu yang suka menggoda suami orang.
Dan keponakan saya itu beradab dan juga punya sopan santun. Bagaimana bisa dia menyukai mertuanya sendiri? Sebelum berbicara, tolonglah berkaca sendiri. Tolong berkaca, Ibu Mela yang terhormat. Gina berbicara dengan mendekati wajah Mela dan menunjuk bahunya Mela, mengepalkan tangannya. Awas kamu Jingga, jika sampai nanti Mas Pardi benar menyukai kamu, aku tidak akan tinggal diam. Dan kamu Rudi, kamu harus tegas kepada istri kamu. Jingga, ayo kita bicara berdua dengan kepala dingin, ajak Rudi dengan suara notasi yang cukup rendah. Jingga langsung menatap ke arah bibinya Gina, langsung pergi ke kamarnya dan meninggalkan mereka berdua. Bagaimanapun itu memang mereka berhak berbicara berdua sebagai seorang suami istri. Ada apa Mas? Kamu mau bicara apa? Tentang tadi tuduhan yang kamu lontarkan kepadaku. Tenang saja Mas, itu semua tidak benar. Aku tidak pernah yang namanya menggoda bapak kamu dan juga memiliki perasaan kepada laki-laki lain. Aku berbeda Mas, tidak sama seperti kamu yang bisa bertebar pesona ke siapapun. Jingga sudah kehilangan kesabarannya. Ingin rasanya dia mengajar wajah suaminya itu. Bukan itu. Aku bersyukur jika memang kamu tidak memiliki niat buruk kepada orang tuaku. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Apa itu? Aku meminta sertifikat rumah ini untuk digadaikan ke bank. Maksud kamu apa sih? Jadi selama ini kamu bersikap manis kepadaku dan juga minta maaf bukan karena takut diceraikan, tapi ada rencana tersendiri. Bukan begitu. Aku ingin memulai bisnis baru. Aku ingin berubah Jingga. Aku ingin menjadi suami yang baik untuk kamu dan aku akan meninggalkan dunia malamku, dan satu-satunya cara yaitu aku harus punya uang yang banyak. Sedangkan aku tidak punya sepeser uang pun. Kamu mau kan membantuku untuk bangkit kembali? Tentunya Jingga yang mendengar itu tersenyum miris. Apakah kamu yakin Mas akan berubah? Aku tidak yakin jika nanti kamu sukses kamu akan tetap setia. Buktinya saja, saat kamu susah, kamu selalu menyakiti aku. Apalagi nanti kalau kamu sudah sukses. Tidak seperti itu. Aku janji aku akan setia dan aku akan berubah. Dan kamu mau kan membantu aku untuk sembuh dari kelainanku? Maaf Mas, aku tidak bisa. Rumah ini tidak bisa aku berikan kepadamu. Jika kamu mau, kamu bisa meminta kepada bapak kamu. Toh dia memiliki uang yang banyak. Bagaimanapun dia adalah bapak kamu, dan kamu berhak untuk minta hak kamu. Tapi Jingga, kamu dengar sendiri kan kalau bapak tidak menerima aku. Seorang bapak tidak mungkin yang namanya tidak menerima anaknya. Kamu bicara baik-baik kepada bapakmu itu, agar dia bisa membantumu jika kamu benar-benar ingin berubah. Berjuanglah sendiri. Jangan mau menyeret aku di dalam perjuangan kamu. Karena sekalipun aku ikut andil dalam perjuangan kamu, pada akhirnya aku akan dibuang. Sialan, susah sekali sih meyakinkan wanita itu. Apa sih maunya dia? Aku sudah bersusah payah bersikap manis dan baik, tapi dia malah terus-terusan sombong seperti itu. Jika memang dengan kebaikan dia tidak bisa, aku akan menaklukkannya dengan caraku sendiri, gumam Rudi di dalam hatinya. Padahal Rudi berniat mengambil hati Jingga dan akan membuat Jingga yakin jika dirinya sudah berubah dan mau terlihat baik. Bahkan jika nanti Jingga sudah jatuh di pelukannya, Rudi akan merayu Jingga agar menyimpan semua harta bendanya kembali di rumah. Singkatnya 3 hari kemudian semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada satupun keributan yang terjadi karena Mela dan juga Rudi 3 hari ini selalu menghindar dari Jingga dan juga Gina. Entahlah apa yang mereka rencanakan. Namun Jingga merasa bersyukur karena 3 hari ini kepalanya tidak pusing memikirkan perbuatan yang terjadi. Namun di saat dia sedang bersantai dan sedang menikmati singkong rebus yang dimasak oleh Gina, Jingga sedikit terhentak di saat mendengar pembicaraan tetangganya yang memang kebetulan lewat di rumahnya sambil menatap ke arah Jingga. Karena memang saat ini Jingga sedang duduk di teras depan. Enak ya kerjaannya. Jingga, dia menjadikan mertuanya babu, dan dia malah menyuruh mertuanya untuk mencari uang. Tapi dia malah enak-enakan duduk di santai di rumah. Tidak heran sih jika suaminya selalu mencari wanita lain. Ternyata sifat dan wataknya juga seperti itu ya ibu-ibu. Ucap ibu-ibu itu
Iya betul. Tuh lihat, sepertinya saja Jingga sudah terbiasa melakukannya. Kasihan juga ya Ibu Mela. Saat ini dia sedang menangis di rumah Bu Rita. Iya ya betul. Samar-samar Jingga mendengar percakapan itu. Namun percakapan itu terlalu sulit untuk dicerna. Jingga, kok kamu tega sih sebagai menantu kamu enak-enakan di sini santai sambil minum teh sama singkong, tapi mertua kamu dia lagi nangis tuh, lagi kesusahan. Bagaimana sih kamu? Kamu kan juga wanita. Harusnya kamu bisa paham bagaimana perasaan ibu mertua kamu dong. Bukan malah seenaknya saja. Mentang-mentang warisan orang tua kamu banyak, kamu malah menjadikan ibu mertua kamu babu dan malah berniat merebut suaminya. Kamu ini benar-benar tidak tahu malu ya. Sebut ibu-ibu yang tadi berbisik membicarakan Jingga. Jingga yang mendengar itu tentu hampir tersedak. Untung saja dia cepat menegak teh hangat yang sejak tadi sudah bertengger di sampingnya. Maaf Bu, maksudnya apa ya? Kok ibu malah bicara seperti itu kepada saya? Alah, gak usah sok polos seperti itu Jingga. Semua orang di sini tuh sudah pada tahu siapa kamu. Maksudnya apa ya Bu? Kenapa kalian bersikap seperti itu kepada saya? Memangnya apa yang saya lakukan? Dengar ya Jingga. Saat ini ibu mertua kamu sedang berada di rumah Bu Rita. Dia memohon dan menangis di sana sambil meminta pekerjaan. Kamu ini ya, apa susahnya sih menghidupi satu orang mertua di rumah ini? Dan juga kami semua sudah tahu jika kamu berniatkan merebut suami dari mertua kamu itu, ya kan? Astagfirullah. Untuk apa ibu mertua saya meminta pekerjaan kepada ibu Rita? Dan dari mana kalian tahu jika saya hendak merebut ayah mertua saya? Apakah kalian pernah berpikir bagaimana bisa saya merebut ayah mertua saya sedangkan saya adalah menantunya? Sedangkan saya dan dia tidak pernah yang namanya bertemu dan berkomunikasi. Kenapa kalian begitu sangat lihai memperluas gosip seperti ini Bu Ibu? Saya tahu kalian pasti tidak mau kan jika yang namanya kabar burung yang kalian bawa ini saya laporkan ke polisi. Jangan karena saya hanya diam selama ini kalian bisa bebas membicarakan saya loh. Jingga sudah mulai geram dengan gosip yang beredar. Wajah kedua wanita itu langsung pucat pasi. Mereka gelagapan karena mendengar Jingga hendak membawa kabar yang mereka bawa itu ke polisi. Memang benar kan apa yang kamu bicarakan? Jika kamu itu join kepada mertua kamu? Ada apa ini Bu Ibu? Kenapa kalian seperti sedang menceramai keponakan saya? Ada apa ini? Tanya Gina sambil berbaur dengan mereka. Bibi, mereka hanya sedang menyapa saja. Ibu-ibu ini tidak sengaja lewat di depan rumah. Ayo kita kembali ke dalam. Cuaca di luar mulai panas. Tidak, Bibi tidak akan masuk sebelum mendengar apa yang mereka bicarakan. Karena Bibi tahu pasti ada sesuatu yang mereka bicarakan kan? Apa yang kalian bicarakan? Apakah tentang keponakan saya? Tanya Gina dengan tatapan tajam. Kedua wanita itu tentu saling menatap satu sama lain. Bahkan mereka seperti sedikit bergetar. Iya itu benar. Saya dan juga Ibu Lela hanya menyampaikan kebenaran. Kebenaran apa yang kalian ketahui? Iya itu jika keponakan kamu itu zalim kepada ibu mertuanya dan menyuruh Ibu Mela menjadi babu untuk mencari uang dan juga berniat menjadi istri dari mertuanya sendiri. Gina yang mendengar itu langsung mengepalkan tangannya. Memangnya kalian ini siapa? Apakah kalian hidup dengan keponakan saya? Apakah kalian selama ini selalu melihat bagaimana kejadian di rumah keponakan saya? Apakah kalian ada di saat keponakan saya yang sedang menzalimi mertuanya? Apakah kalian melihat dan mendengar di saat keponakan saya menggoda mertuanya? Kalian lihat tidak? Tanya Gina dengan emosi. Kedua wanita itu menundukkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Nah, jika tidak, kenapa kalian bisa percaya dengan apa yang diucapkan oleh wanita tua itu? Jangan pikir saya tidak tahu dari mana asal gosip itu berada. 1. Saya akan meluruskan sesuatu kepada kalian agar kalian bisa menyebarluaskan kebenaran ini, agar semua warga desa ini tidak mengecap keponakan saya dengan ucapan yang tidak baik dari mulut kalian. Karena itu akan mengganggu psikis keponakan saya. Bi, udah Bi, sudah tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Sudah Jingga, kamu diam dulu. Dan satu lagi, yang selama ini membiayai ibu mertua itu adalah keponakan saya. Kalian tahu bukan Rudi itu hanya bekerja sebagai penjudi dan juga pemabuk, bahkan gila wanita. Kalian tahu dari mana uang yang dia dapatkan dari hasil mencuri sertifikat tanah milik Jingga dan menjual motor Jingga serta menjual perhiasan. Jingga selama ini
Kalian gak semuanya tahu. Bahkan untuk ibu mertua keponakanku yang terhormat itu, yang saat ini sedang membuat drama di rumah tetangga kalian itu, dia adalah pelakor yang sudah merebut suami orang lain yang hamil 2 orang nikah, yang meminta dinikah oleh suami orang lain. Itu adalah kenyataannya. Jadi, sebelum kalian menjelekan keponakan saya, kalian introspeksi diri kalian sendiri. Saya yakin kok, kalian juga pasti banyak dosa. Oh iya, kemarin saya lihat kalau kamu sedang dikejar-kejar hutang kan? Tanya Gina kepada wanita yang di samping Bu Lela. Wanita itu langsung menundukkan kepalanya. Kamu tahu dari mana? Saya tahu karena saya melihat. Sedangkan kamu satu lagi, siapa nama kamu? Oh, Lela. Saya tahu jika suami kamu itu sudah tidak pulangkan beberapa hari ini. Awas, nanti suami kamu malah pulang membawa madu seperti suami keponakan saya. Jadi saya ingin kalian memperhatikan kehidupan kalian sendiri, ya sebelum kalian memikirkan kehidupan keponakan saya. Karena takutnya kehidupan kalian lebih miris daripada kehidupan keponakan saya. Paham kan kalian? Ucap Gina dengan sedikit membisik, dan hal itu semakin membuat kedua wanita itu mati kutu. Mampas, aku suka bibi ini. Mari kita tepuk tangan. Kita lanjut. Ayo Jingga, kita masuk. Jangan dengar omongan-omongan sampah seperti mereka. Gina langsung menarik tangan Jingga untuk pergi dari sana. Dasar si tua bangka, kenapa dia memfitnah kamu sih? Dia tidak tahu malu apa gimana ya membuat keonaran di luar sana. Bibi pikir 3 hari ini dia menghindar dari kamu, dia insaf. Tapi dia malah bermain acting di luar sana. Astagfirullah. Gina merasa kesal dan juga marah. Sudah Bi, tarik nafas dulu, jangan seperti ini. Nanti Bibi sesak bagaimana? Kah, Bibi ini heran sama kamu sih Jingga. Kenapa kamu bisa kuat menikah dengan laki-laki dan juga memiliki mertua seperti Mela dalam beberapa tahun ini sih? Kalau misalkan kamu adalah Bibi, sudah dipastikan ibu mertua Bibi tewas di tangan Bibi sendiri. Udah Bi, istighfar Bi. Aku tidak mau yang namanya mengotori tanganku. Sudah, biarkan saja. Mungkin dia butuh refreshing dan juga drama baru. Toh buktinya tanpa aku balas dendam pun ada orang lain yang membalasnya. Jadi Bibi tenang aja ya, oke? Tapi ya udahlah, kita lihat bagaimana kerjaan mertua kamu. Katanya mertua kamu jadi tukang buruh cuci di sana. Apakah benar? Apakah itu hanya alibi mereka saja? Untuk apa Bi? Udah biarkan sajalah. Aku males. Lagian juga cuacanya sudah mulai panas. Sudah ayo, jangan di rumah aja. Udah ayo ikut Bibi. Dan benar saja, ternyata saat ini Mela memang ada di rumah Bu Rita. Karena memang Bu Rita memiliki usaha catering kecil-kecilan. Namun di sana mereka tidak melihat Mela sedang mencuci piring ataupun membantu pekerja sana, melainkan sedang memarahi bahkan makan dengan bebas di sana tanpa adanya rasa malu ataupun segan kepada Bu Rita yang notabene adalah pemilik catering itu. Oh, jadi gini kerjaannya. Katanya jadi tukang cuci, tapi ternyata jadi mandor. Mandor kesiangan yang memanfaatkan keadaan. Gimana ya kalau misalkan Ibu Rita tahu kalau karyawan yang lain terus dimarahi oleh kamu? Ngapain kamu di sini? Tanya Mela dengan mulut penuh dengan makanan. Kenapa? Kami kesini ingin melihat apakah benar jika kamu sedang mencuci piring dan juga menjadi babu di sini. Tapi ternyata tidak. Kamu malah membuat kerjaan mereka jadi terganggu. Lagian kamu ngapain sih ada di sini? Kenapa? Apa urusannya dengan kamu? Ya terserah saya. Saya itu sudah menjadi asistennya Bu Rita saat ini. Jadi saya adalah bos di sini. Bos apanya, yang ada nanti bangkrut. Awas kalian ya, nanti ada yang uang kalian hilang loh. Dia kan suka mencuri barang orang lain. Maaf. Gina langsung tersenyum dan menutup mulutnya. Tidak apa-apa Bu Mela marah-marah dan juga mencuri barang kami. Yang penting Bu Mela tidak mencuri orang suami orang lain, sama seperti Jingga yang berani mencuri ayam mertuanya sendiri. Celetuk pelayan yang ada di sana. Tentu saja Jingga dan juga Gina terkejut. Mereka saling menatap satu sama lain, sedangkan Melaia tertawa terbahak-bahak mendengar itu. Benar itu. Kalian dengarkan, aku lebih terhormat daripada menantu durhaka dan juga munafik seperti Jingga. Oh, jadi kalian sudah termakan hasutan dari nenek lampir ini. Memangnya kalian tidak tahu ya, dulu beberapa puluh tahun yang lalu wanita murahan ini, maaf ya, maksudnya mertua dari keponakan ini
adalah wanita malam. Dia hamil di luar nikah dan dia malah merebut suami orang lain. Bukan begitu, Mela? Wajah Mela yang tadinya ceria sekarang berubah menjadi merah padam. Dia langsung mengepalkan tangannya, bahkan memakannya yang tadi dengan bayi Mas Nara jadi belepotan. Mari kita ulang. Wajah Mela yang tadinya ceria sekarang berubah menjadi merah padam. Dia langsung mengepal tangannya, bahkan makannya yang tadi ia genggam sudah hancur lebur karena begitu kuatnya Mela mencengkram tangannya sendiri. Diam kamu! Kamu tahu apa tentangku? Mela berteriak. Itu bohong. Itu tidak benar, bantah Mela dengan panik. Kenapa wajah kamu merah seperti itu? Dan kenapa kamu terlihat panik? Aku hanya bicara kenyataan. Kalian harus tahu ya, wanita ini adalah pencuri suami orang lain. Jadi mungkin karma jika suaminya dicuri oleh keponakanku. Toh sebentar lagi mereka bukan menjadi mertua, melainkan mantan mertua. Gina terus-terusan saja membuat Mela malu di sana. Sedangkan Jingga, dia hanya terdiam sambil tersenyum dan merasa sedikit kasihan kepada ibu mertuanya. Ada ya orang kayak Jingga. Ya walaupun kadang Jingga berani melawan, tapi respect juga sih sebenarnya. Jingga orang yang baik. Good job. Oke. Untung ada si Bibi. Ucap Gina sambil berjalan untuk kembali ke rumahnya. Iya Bi, tapi aku rasa kasihan juga melihat wajah ibu mertuaku tadi. Pasti dia saat ini tidak akan diterima di tempat kerjanya. Ya sudahlah, biarkan aja. Lagian juga siapa yang mau nerima dia kerja? Lagian kamu percaya jika ibu mertua kamu itu jadi asisten dari Burita? Tidak mungkinlah Burita itu. Dia kan sangat pemilih dan tidak mungkin langsung percaya kepada orang baru. Di saat ia dan juga Gina hendak masuk ke pekarangan rumah, tiba-tiba Jingga dipanggil oleh seseorang yang tadi mana suaranya begitu sangat dia kenali. Jingga? Orang itu berlari menghampiri Jingga dan langsung memeluknya. Jingga langsung mendorong tubuh wanita tersebut untuk menjauh darinya. Sedangkan Gina, dia membulatkan matanya dan menutup mulutnya. Bagaimana tidak dia terkejut bukan main di saat melihat madu dari keponakannya itu sedang berdiri dengan senyuman, namun wajahnya sedikit berbeda. Jingga, salah Mbak Jingga. Kok kamu malah diam? Kamu tidak senang ya kalau aku kembali ke rumah ini? Tanya Laras sambil menggoyang-goyangkan tangan Jingga. Namun dengan cepat Jingga mengatakannya. Apaan sih? Bukannya kamu harusnya pergi ke desa yang suami kamu itu? Kasihan dia. Lagi pula ngapain kamu kembali lagi ke rumah ini? Di sini sudah tidak ada tempat buat kamu. Untuk apa aku kembali ke sana? Kan suamiku ada di sini. Maduku pun ada di sini. Mertuaku pun juga ada di sini. Kenapa aku harus pergi ke tempat lain? Sudah aku capek, aku mau istirahat. Oh ya, satu lagi. Lihat deh, muka aku sudah sembuh. Ini tuh hasil dari berobat dengan harga mahal, tahu nggak sih? Aku susah payah cari uang buat berobat agar wajahku kembali mulus, agar Mas Rudi cinta lagi sama aku. Ya meskipun caranya dengan menjual diri, tapi tidak apa-apalah. Yang penting mukaku mulus ya kan? Oh ya, ini uang untuk kamu. Anggap saja ini uang untuk sewa rumah sementara aku tinggal di sini. Laras, mengapa ini tulisannya mengasongkan? Ya mungkin seperti itulah. Oke. Laras mengasongkan uang beberapa lembar di hadapan Jingga dengan senyuman. Namun dengan cepat Jingga menepisnya. Jangan pernah kamu masuk ke rumah aku dengan tubuh kotor kamu ini, bentak Jingga. Karena dia marah Laras hendak memberikan uang hasil dari menjual diri. Itu sangat di luar nalar. Ini lagian juga Laras kocak sih. Datang-datang aku ngaku jual diri lagi. Aduh, ada orang kayak gitu. Idih alah. Kenapa sih? Memangnya apa yang salah dengan menjual diri? Toh itu juga menghasilkan uang kok. Kalau bukan seperti itu bagaimana bisa aku cantik lagi? Aku datang ke sini juga cuma sebentar. Nanti juga aku banyak uang dan punya rumah sendiri. Jadi sekarang aku numpangnya kakak manduku yang cantik, yang munafik. Bisik Laras di telinga Jingga, dan setelah itu dia menyelonong masuk tanpa persetujuan dari Jingga. Rudi yang ternyata sudah kembali langsung membuka pintu depan karena dia mendengar suara langkah orang masuk. Dia pikir itu adalah Jingga. Sayang, kamu kemana aja? Ini aku dapat rezeki lagi untuk kamu. Mas, ya ampun mas, kamu so sweet banget sih. Baru aja aku nyampe udah disodorkan uang. Terima kasih ya mas. Laras, untuk apa kamu datang kembali ke sini? Loh, kok kamu malah bicara seperti itu? Ya aku kembali lah. Ini kan rumah suamiku. Jadi aku berhak dong datang ke sini, bukan?
Aku bukan suami kamu. Suami kamu ada di desa sebelah sana. Kasihan anak kamu. Kamu itu sebagai seorang ibu begitu sangat tega sih meninggalkan bayi yang masih kecil hanya demi mengejar lelaki lain. Cecah Rudi dengan sengaja sambil melirik ke arah Jingga untuk membuat Jingga terkesan kepadanya ceritanya. Stop mas, dia itu bukan suamiku dan dia itu bukan anakku. Kamu kenapa malah percaya dengan ucapan dia sih? Kamu itu lebih percaya dengan permainan istri pertama kamu. Apa kamu tidak mikir jika laki-laki itu dan anak itu sudah disewa oleh Jingga? Iya kan, begitu kan? Aku tidak punya keahlian dalam menyewa orang untuk berbohong, Laras. Untuk apa aku berbohong? Kakakmu terketuk sedikit pun hati kamu di saat melihat raut wajah suami kamu dan juga anak kamu. Setan apa yang sudah merasuki kamu, Laras? Hingga sampai kamu tega meninggalkan mereka hanya demi suamiku yang notabene tidak memiliki apapun. Kata siapa dia tidak memiliki apapun? Harta yang dia miliki itu banyak, ya kan mas? Laras langsung merangkul tangan Rudi. Jangan pernah berhayal, Laras. Karena harta yang dimiliki suamiku itu tidak ada. Bohong? Itu buktinya kamu punya banyak uang. Dan aku sudah bertanya kepada orang lain. Jika harta yang didapatkan dalam pernikahan itu bisa digugat dalam pengajuan perceraian, ya kan mas? Jadi nanti kalau misalkan mas cerai dengan si Jingga ini, wanita mandul ini, pasti mas dapat harta gono gini. Dan nanti kita akan hidup enak. Tenang saja mas, sekarang aku sudah punya kerjaan baru loh. Lihatlah, wajahku saja sudah sembuh. Laras terus mencoba merayu Rudi dengan sentuhan-sentuhannya. Namun Rudi tidak menghiraukan meskipun sejujurnya dia tergoda. Namun kali ini harus menunjukkan kepada Jingga bahwa dia akan berubah. Sudah mas, tidak usah ditahan. Kasihan tuh istri muda kamu. Dia sudah merayu sedemikian mungkin, bahkan menyentuh kamu di hadapan kami. Tindakannya begitu sangat menjijikan. Sudah bawa saja sana ke kamar. Habiskan air ini dengan istri muda kamu ya. Itu pun jika si Joni kamu hidup. Jingga tersenyum mengejek dan setelah itu melambaikan tangannya dan meninggalkan suaminya. Dasar wanita murahan. Rudi, kamu harus tanya dari mana dia mendapatkan pekerjaan itu dan uang yang banyak untuk mengobati muka buriknya itu. Jangan sampai nanti kamu kena penyakit kelamin karena dia menjual dirinya ke berbagai laki-laki untuk kepuasan batin dan juga dompetnya. Bisik Kina sambil melewati Rudi. Rudi yang mendengar itu tentu langsung mendorong tubuh Laras untuk menjauh darinya. Bohong mas. Yang dia ucapkan wanita itu adalah kebohongan. Bagaimana mungkin aku menjual diriku sendiri? Mereka hanya syirik saja karena melihat penampilanku yang berubah mas. Dan mereka juga takut kalah saing denganku karena aku sekarang sudah mulai banyak uang. Dari mana kamu mendapatkan uang yang banyak jika bukan hasil dari menjual diri kamu? Toh sebelum menikah denganku pun kamu selalu menjual diri kamu kan? Lalu jika sekarang kamu melakukan semua itu, aku tidak heran. Rudi menatap Laras dengan tatapan merendahkan. Tidak pantas kamu berbicara seperti itu kepadaku. Memangnya apa yang diperbuat oleh wanita mandul itu hingga sampai kamu seperti ini kepadaku? Harus kamu tahu mas, dia itu punya guna-guna yang lebih tinggi daripada yang aku punya. Laras malah keceplosan mengatakan hal itu. Tentu saja Rudi langsung mengurutkan keningnya. Apa? Guna-guna? Jangan bilang kalau selama ini kamu mengguna-gunai aku untuk menyukai kamu. Tidak seperti itu, bukan. Maksud aku itu. Tangan Rudi mengangkat ke atas. Dia mengisyaratkan kepada Laras agar tidak berkata apapun. Tidak mas, kamu harus mendengarkan penjelasan aku dulu. Aku tadi hanya keceplosan. Maksud aku bukan mengaku kalau aku punya guna-guna. Aku mencari tahu kenapa istri pertama kamu itu kuat. Ternyata dia punya dukun mas. Mas harus tahu. Dan dia sudah mengguna-gunai kamu agar memiliki dan punya kamu itu tidak bisa hidup. Laras pun tampak belepotan. Tahu dari mana kamu jika Jingga yang melakukan hal itu? Aku tahu dari seseorang yang selalu aku tanya. Siapa orang yang kamu tanya? Kayak Jenggot, dukun yang kemarin kita temui itu. Laras, hari gini kamu masih saja percaya kepada hal seperti itu. Sudah, jangan membahas apapun lagi dan jangan menjelekan Jingga. Karena mulai saat ini aku akan berubah menjadi suami yang baik. Dan aku akan mengejar Jingga kembali. Aduh.
Kasihan sekali sudah capek-capek jual diri buat mengobati luka buriknya dan menjelekan Jingga, tapi ternyata suaminya malah mengabaikannya. Kasihan, ucap Gina sambil berjalan melewati Laras dan juga Rudy sambil memegang minuman di tangannya. Pergilah Laras, aku menceraikan kamu saat ini juga. Gina pun yang hendak keluar langsung berhenti melangkah mendengar ucapan dari mulut Rudy. Tidak, kenapa kamu malah menceraikan Laras? Teriak Mela yang tiba-tiba baru saja kembali dari rumah Bu Ratna. Mama, kenapa Mama sudah pulang? Bukankah kamu masih bekerja di rumah makan Bu Ratna? Iya, Mama sudah pulang. Karena semua ini kerjaan istri kamu dan juga bibinya. Dia menjelekkan Mama dan membuat nama baik Mama jelek di kerjaan Mama. Dan saat ini Mama dipecat. Lah apa? Kok bisa dipecat sih? Tidak mungkin, bagaimana bisa Jingga menjelekkan nama Mama hingga sampai membuat Mama dipecat. Sudah, Rudy, jangan pikirkan itu lagi. Yang penting saat ini cabut kata-kata kamu di saat kamu menceraikan Laras. Karena Mama lebih baik kehilangan Jingga wanita mandul itu daripada Laras. Lihatlah, Ma. Lihat Mas Rudy, saat ini sudah menceraikan aku karena wanita itu. Entah apa yang digunakan oleh wanita itu hingga sampai membuat Mas Rudy membenciku dan malah percaya kepada kata wanita tersebut. Rudy, lihatlah Laras saat ini sudah cantik. Dia memiliki banyak uang. Persetan dia memiliki banyak uang dari mana? Yang penting saat ini dia memiliki banyak uang dan bisa membuat hidup kita lebih layak lagi, dan tidak terus-terusan menerus menjadi babu dari istri kamu itu. Laras itu sudah punya suami. Aku tidak mau menikah dengan wanita yang sudah memiliki suami, dan aku juga ingin setia kepada Jingga. Aku tidak peduli jika Laras memiliki uang yang banyak. Tolong, biarkan Laras pergi dari sini, Ma. Rudy, kamu kemasukan setan apa sih sampai berbuat seperti ini? Ternyata Jingga mendengar semua itu di balik tembok pembatas ruang tamu dan juga ruang keluarga. Dia mendengar semua perkataan suaminya dan entah kenapa dia merasa terkesan. Namun rasa terkesan itu tertutupi oleh rasa kecewa dan juga rasa sakit hati. Ini jangan-jangan nih, jangan sampai terjadi nih tiba-tiba Jingga jadi belok ke si Rudy ya. Kacau sih, bakal panjang ini ceritanya. Ternyata Mas Rudy benar-benar ingin berubah. Tapi aku tidak boleh terkecoh. Aku yakin jika dia memiliki rencana sendiri, tidak mungkin dia rela menurunkan egonya dan juga menjatuhkan harga dirinya hanya karena aku, ucap Jingga di dalam hatinya. Wah. Ada drama apa lagi nih? Bagus deh kalau misalkan kamu sudah menceraikan wanita buruk rupa ini. Oh, sudah tidak buruk rupa lagi ya, tapi buruk kelamin. Karena kelaminnya sudah dicicipi oleh banyak lelaki. Ngerinya. Awas Rudy, nanti kamu kena penyakit kelamin lagi kalau kamu tidur sama wanita ini. Jangan kembali lagi ya ke rumah ini, takutnya menular. Gina mengejek tersenyum. Diam kamu, janda gatal. Jangan ikut campur dalam hal ini. Ini adalah keluargaku dan kamu hanya orang asing yang harusnya pergi dari sini. Jangan memperkeruh suasana. Loh, bisa-bisanya ya pelakor lebih galak daripada korban. Gina berjalan menghampiri Laras. Dia langsung mencengkeram tangan Laras dengan kuat. Bahkan kuku panjang Gina menancap di kulit Laras. Aduh, sakit kurang ajar. Mama, bantu aku, dia menyakiti aku. Kenapa? Kalian mau menghajarku? Boleh saja. Tapi nanti kita ketemu polisi dan selalu lagi ya. Ini maaf, tidak sengaja. Kok kamu hanya diam saja sih Mas di saat aku diperlakukan seperti ini? Mana janji kamu saat aku menjadi istri kamu? Kamu benar-benar munafik, Mas. Rudy yang tahu Jingga bersembunyi di balik tembok itu tentu langsung berjalan mendekati Laras dan menamparnya. Semua orang di sana semakin terkejut dengan perubahan sikap Rudy, dan plak. Tamparan itu tidak begitu kuat, namun rasa sakit yang Laras terima bukan sakit karena ditampar oleh Rudy, melainkan perlakuan Rudy yang kepadanya dan ucapan Rudy yang membuat hatinya terluka. Pergi dari sini, Laras. Jangan pernah kamu tunjukkan wajah kamu di hadapanku lagi. Pergi dari sini. Aku ingin hidup dengan tenang bersama istriku. Dia menatap Laras dengan tajam, namun di dalam hatinya sangat menyayangkan apa jika wajah mulus Laras terdapat tanda merah akibat tamparan itu. Rudy, Mama tidak habis pikir dengan pola pikir kamu ya. Ayo Laras, kita pergi dari sini. Biarkan saja Rudy menyesal dengan keputusannya. Mau tidak mau Mela harus membawa Laras. Tapi aku mau tetap di sini. Aku tidak mau bercerai dengan Mas Rudy. Sudah. Ayo kita tinggalkan laki-laki jahanam ini. Mela menatap anaknya penuh kekecewaan yang begitu sangat mendalam.
Aku tahu kamu masih mencintai aku. Jika kamu kembali lagi kepadaku, aku akan menerimanya segenap hatiku, Mas. Tolong cerai aku. Aku tidak mau berpisah denganmu, ucap Laras sambil beranjak pergi dari sana. Kamu serius mau menceraikan wanita itu? Jangan menyakiti hati kamu, Rudy. Bibi tahu kalau kamu tidak ikhlas kan menceraikan wanita itu. Apalagi saat ini dia sudah banyak uang, wajahnya begitu cantik. Ya meskipun uang itu dihasilkan dengan cara haram, tapi pasti kamu ingin menikmatinya kan? Sudah sana susul. Kasihan dia. Anak orang sudah rela-rela meninggalkan keluarganya di sana untuk kamu. Kamu malah menceraikannya. Diam, Bi. Bi tidak harus ikut campur dengan masalah keluargaku. Ini adalah keluargaku. Kenapa selama ini Bibi selalu ikut campur? Bibi itu tidak ada sangkut pautnya di sini. Harusnya Bibi sadar karena kehadiran Bibi malah membuat semuanya runyam. Kamu salah. Bukan aku yang membuat semuanya runyam, Rudy, tapi kelakuan kamu sendiri. Kamu sedang apa di sini? Jangan bilang kamu sejak tadi mengintip ya? Tanya Gina berbisik. Udah, Bi, ayo kita pergi dari sini. Sedangkan Rudy dia melihat ke sana kemari untuk memastikan bahwa dia sudah tidak ada di sana. Dia ingin secepatnya menyusul Laras. Bagaimana bisa Rudy melepaskan makanan yang begitu sangat lezat? Laras, kamu ini di mana sih? Kenapa harus datang di saat seperti ini? Harusnya kamu menghubungi aku dulu sebelum kamu kembali ke rumah ini. Wanita itu benar-benar. Rudy sudah frustasi. Di saat Rudy kebingungan, tiba-tiba ada seseorang yang memegang bahunya. Tentu saja Rudy langsung melihat ke arah orang tersebut. Mas, benarkan kamu pasti mencari aku? Aku senang kamu masih peduli denganku. Maafkan aku, Laras, karena aku tadi menamparmu. Tadi gambarnya tidak terlalu kuat kan? Coba masih lihat wajah kamu. Tidak terlalu kuat. Tapi rasanya sakit. Bukan karena pukulan ini. Tapi setelah kamu seperti itu kepadaku, Mas. Kenapa kamu melakukan itu semua kepadaku? Sedangkan Mela dia hanya tersenyum, bukan tersenyum bahagia melihat menantunya dan juga anaknya berbaikan, namun tersenyum karena nanti aliran dana akan mengalir deras ke arah kantongnya. Nah gini dong, Mama juga tidak yakin kalau misalkan kamu benar-benar berniat menceraikan Laras. Memangnya apa yang terjadi, Rudy? Kenapa kamu tidak memberitahukan Mama pada rencana yang kamu lakukan ini? Ayo kita pergi dari sini. Laras, kamu punya uang kan? Ini Mas ada. Bagus. Ayo kita cari kontrakan di desa sebelah ya. Kita jangan tinggal di desa ini. Nanti yang ada ketahuan kalau aku malah menyusul kamu. Tapi Mas, aku ingin tinggal di rumah itu. Sudah, ayo kamu harus mendengarkan rencana aku terlebih dahulu sebelum kamu tinggal di rumah itu. Kamu percaya Jingga soal suami kamu yang menceraikan wanita itu? Entah, Bi. Aku melihat tadi sebenarnya sedikit merasa terharu karena Mas Rudy sudah mau berubah dan menjauhi wanita itu. Jadi benar kamu percaya? Tidak, bukan percaya, tapi hanya terharu saja melihat perbuatannya tadi. Bahkan dia rela menampar wanita itu di hadapan kalian. Dengarkan Bibi Jingga ya, dengarkan. Laki-laki itu tidak benar-benar menceraikan wanita itu. Pasti dia memiliki rencananya sendiri. Buktinya saja saat ini dia tidak ada. Pasti dia menyusul wanita itu dan ibunya. Lagian kamu kan sudah menikah dengan Rudy beberapa tahun ini. Pasti sudah tahu dan hafal bagaimana sifat dan tabiatnya dia. Tidak mungkin meninggalkan daging bagus begitu saja. Apalagi saat ini Laras sudah memiliki uang yang banyak. Ya meskipun uang itu haram. Iya, Bi, aku tahu. Makanya aku tadi bilang aku tidak percaya. Aku hanya merasa kagum saja dengan permainannya. Udah. Gina menganggukkan kepalanya sambil menggenggam tangan keponakannya. Gina tahu saat ini keadaan Jingga tidak baik-baik saja. Meskipun Jingga terlihat tidak menunjukkan kesedihannya, tapi di dalam hati Jingga sangat terpukul dan juga terluka begitu sangat dalam. Apa? Jadi kamu merencanakan itu, Mas? Iya, aku merencanakannya. Aku akan mendekati Jingga kembali. Aku akan membuat Jingga percaya kalau aku sudah berubah. Makanya kamu jangan dulu menampakkan wajah kamu. Tapi Mas, aku kan juga rindu sama kamu. Walaupun kamu rindu, tetap kan kita tidak bisa melakukan apapun. Jadi benar, Rudy, kamu tidak bisa bangun. Maksud Mama, si Joni kamu itu tidak bisa bangun. Iya, Ma, betul. Ayo kita periksa ke rumah sakit.
Saat ini mama penasaran kenapa burung kamu tidak bisa bangun. Sejak kapan burung kamu tidak bisa bangun? Sejak aku menikah untuk kedua kalinya. Jadi selama itu? Ya ampun, kenapa kamu tidak jujur kepada mama? Aku malu. Sudah Rudi, ayo kita periksa. Laras, kamu punya uang kan? Masih mah. Mama mau berapa? Sudah sini uangnya. Lebih baik mama yang pegang. Kamu kan harus fokus bekerja. Mama yang harus megang keuangan kamu. Tapi ma, itu kan hasil kerjaku. Iya mama tahu. Mama tidak akan menghabiskan ini. Mama hanya akan menyimpannya. Lagi pula kita harus ke rumah sakit ini saat ini juga untuk memeriksakan suami kamu. Kamu mau kan tidur dengan suami kamu dengan kenikmatan duniawi? Uangnya. Ini mas semuanya. Tapi nanti kalau aku minta kasih ya. Iya gampang itu. Yaudah ayo kita pergi. Kamu lagi ngapain di sini Jingga? Tanya Gina sambil menyerahkan sepotong roti ke hadapan keponakannya itu. Aku lagi mencari Mas Rudi. Dia kemana ya Bi? Ngapain kamu cari suami kamu? Ya enggak. Aku mau minta dia buat potongin rambut belakang rumah. Potongin rambut lagi? Rumput bro. Ini ya Allah. Kita ulangi. Ya enggak. Aku mau minta dia buat potongin rumput belakang rumah yang sudah mulai tumbuh. Memangnya dia mau? Ya siapa tahu mau. Kan dia katanya mau berubah, mau jadi suami yang baik. Jadi begitu. Tapi sepertinya dia gak bakalan pulang. Toh saat ini dia sedang bersama wanita itu. Bibi tahu dari mana? Kalau kamu mau Bibi bisa menyuruh orang suruhan. Bibi bisa untuk menyelidiki suami kamu. Nggak usah seperti itu juga lah Bi. Aku juga berpikiran seperti itu sih sebenarnya. Tapi kita kan tidak tahu, siapa tahu Mas Rudi kerja. Kerja apa? Memangnya ada kerja yang berangkatnya sore seperti ini? Udahlah, kamu jangan terlalu termakan dengan drama yang mereka buat. Bibi yakin mereka bersandiwara agar kamu lengah dan mereka akan mengambil semua harta kamu. Masa sih? Tapi kan semua aset yang aku punya saat ini sudah berada di tempat yang aman. Iya betul. Jangan terlalu terkecoh dengan permainan mereka Jingga. Bibi akan tetap tinggal di sini sampai kamu benar-benar berpisah dengan laki-laki itu. Terima kasih ya Bi. Karena Bibi sudah peduli sekali dengan Jingga. Kamu ini ya, kamu itu sudah seperti anak Bibi sendiri. Kalau bukan Bibi yang melindungi kamu, siapa lagi? Ya sudah. Ayo, hari sudah mulai senja. Kita masuk. Tidak baik jika terlalu lama di luar. Di sisi lain, bagaimana dok hasil pemeriksaannya? Tanya Mela penuh harap. Maaf, memang betul Bapak Rudi ini memiliki kelainan. Dan kelainan itu tidak terjadi secara alami. Dan ayamnya sangat menyebalkan. Aduh, kita ulang. Maaf, memang betul Bapak Rudi ini memiliki kelainan. Dan kelainan itu tidak terjadi secara alami, melainkan oleh sesuatu faktor yang membuatnya tidak bisa hidup. Untung sudah selesai. Ayam. Namanya juga ayam. Maksud dokter faktor apa selama ini saya hidup sehat? Bapak selama ini selalu mengonsumsi minuman keras dengan jumlah yang banyak, hampir setiap hari kan? Tapi dok, apakah hanya itu saja yang membuat si Joni saya tidak bisa hidup? Ada. Saya menemukan jika ada sisa-sisa obat yang membuat, maaf, burung Bapak tidak bisa hidup. Maksudnya obat? Ya, meskipun Bapak mengonsumsi obat itu sudah lama, tapi obat itu masih ada efeknya. Memang membuat burung Bapak tidak hidup. Tapi saya tidak mengonsumsi obat apapun kecuali minuman keras. Baiklah, Bapak coba tanyakan dulu kepada istri Bapak. Takutnya dia selalu memberikan obat di saat Bapak sakit, sehingga menyebabkan si burung Bapak tidak bisa hidup. Mas, apa aku bilang? Pasti semua ini istri tua kamu itu. Pasti dia yang sudah membuat si Joni kamu itu tidak bisa hidup. Diam kamu Laras. Coba dengarkan dulu penjelasan dokter. Jangan langsung menuduh. Laras mendapatkan bentakan dari Rudi, langsung mengalihkan pandangannya. Tapi dok, burung saya itu tidak bisa hidup sudah hampir 5 tahun. Apa itu bisa sembuh dok? Bisa saja jika Bapak bisa berobat. Tapi saya tidak bisa meyakinkan hal itu. Tidak ada cara lain dok. Jujur dok, saya itu tersiksa dengan diri saya sendiri. Dan dokter tahu kan, kalau hasrat seorang laki-laki ini tidak bisa ditahan. Meski burung saya tidak bisa hidup, hasrat saya begitu tinggi. Dokter itu tersenyum.
Percakapan demi percakapan terjadi di sana, dan Rudy merasa kesal dan juga marah karena Rudy beranggapan jika Jingga yang melakukannya. Dia harus bertanya kepada Jingga, apakah betul Jingga yang sudah memberikannya obat untuk membuat burungnya tidak bisa hidup. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sore hari insyaallah. And see you, ciao.